Ya, tadi sempat terputus ya. Oke. Sorry tadi sempat terputus. Boleh Mbak dilanjutkan lagi? Ya, jadi kalau kita lihat kan tadi ketidakpastiannya adalah kalau misalnya suku bunga The Fed naik tuh ada tren kalau misalnya nanti rupiah melemah dan juga ada outflow investor asing dan juga ini tekanan gitu buat IHSG ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini yang agak lucunya ya, sekarang itu malah kalau kita gitu, kalau kita lihat itu akumulasi investor asing di pasar saham di sepanjang tahun ya, year to date ini kalau kita lihat sih udah sampai 32 triliun ya sekitar itu. Dan kalau kita lihat lagi IHSG ini berkali-kali mencetak all time high gitu. Mau misalnya ada konflik Rusia Ukraina yang memanas, si US dan Rusia yang memanas, ataupun ada sentimen lain tapi naik. Nah justru ini kalau kita lihat adalah ini ada tren yang sama gitu, dan di sisi nilai tukar rupiah juga relatif menguat karena nilai ekspor kita meningkat dan juga inflow investor asing yang masuk ke IHSG gitu. Nah ini sebenarnya tren yang sama dialami oleh negara yang juga sebagai komoditi eksporter, artinya komoditi dalam artian batu bara, oret, kemudian dan CPO dan sebagainya macamnya, seperti Brazil gitu ya yang paling dekat kalau saya lihat komoditinya seperti Indonesia. Nah itu juga nilai tukarnya bahkan menguat terhadap US dollar, dan juga kalau kita lihat prospeknya lumayan baik ya. Tapi kalau Brazil itu inflasinya udah relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sedangkan Indonesia ini kita inflasi itu masih di bawah 3%. Nah, jadi dengan inflasi yang masih rendah, secara real interest rate itu tuh Indonesia menarik. Kenapa dibilang real? Karena gini, kan ada BI 7 days reverse repo rate itu kan di 3,5% ya. Nah, sedangkan inflasi saat ini itu ada di 2,6%. Nah, 3,5 dikurangi 2,6 ini ada 0,9%, secara real itu lebih diuntungkan. Ini yang membuat kalau kita lihat tuh menarik in terms of return gitu. Ditambah lagi emiten itu akan lebih menarik lagi di 2022 ini. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya kinerja perbankan, kinerja otomotif, Astra yang bisa mencapai kembali ke 7.000 ya. Setelah kalau kita lihat pandemi sempat touch ke 2,5, ke 3.000, 4.000, 5.000, dan kemarin tuh tembus di 7.000. Nah, dan juga kayak saham-saham seperti Java, kemudian saham-saham seperti ICBP, Indofood, nah itu kan juga mulai meningkat gitu ya. Itu yang kalau kita lihat adalah katalis positif nih dari apa namanya inflow investor asing dan juga komoditas gitu. Jadi ada suatu cycle yang kalau kita lihat korelasinya itu positif ya. Jadi gini, kalau misalnya komoditasnya naik, ekspornya naik, karena komoditas ini udah relatif akan meningkat signifikan karena ada yang namanya average selling price. Nah, average selling price ini artinya harga yang dijual oleh emiten seperti PTBA, ITMG, Dika, Indi, Adaro, ADMR, apa aja deh pokoknya yang kayak komoditas batubara, ataupun juga kayak komoditas seperti CPO, seperti Astra Agro, Palm, dan macam-macam LC. Itu tuh ngejual selling price-nya, harga rata-ratanya itu tuh udah lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan 2021 pun gitu. Nah, 2021 sendiri itu udah meningkat sampai ratusan persen gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan kondisi itu harusnya ini optimis nih nantinya supaya kinerja emitennya juga meningkat, akhirnya secara valuasi ini masih belum terefleksi gitu. Jadi kalau kita lihat sih, ini yang jadi kalau kita lihat katalis positifnya ya, kenapa investor asing masuk gitu. Karena kalau komoditasnya naik, nanti tuh masyarakat tuh punya income yang lebih tinggi. Jadi nanti permintaan terhadap otomotif, terhadap properti, dan juga terhadap kayak consumer goods lainnya itu juga akan meningkat. Ini yang kalau kita lihat asing tuh udah mulai masuk terus gitu. Jadi kayak tinggal nunggu aja sampai kapan ini tuh IHSG akan rally gitu. Karena kalau dari targetnya pengen sekuritas, IHSG tuh bisa buka ke 7.800-an untuk tahun ini. Oke. Nah, berbicara kembali lagi terkait kemungkinan akan kenaikannya suku bunga The Fed. Jadi kalau menurut Kak Oceana sendiri, bagaimana antisipasi dari kebijakan pemerintah yang sudah ada saat ini? Iya benar, kebijakan pemerintah ini relatif kalau kita lihat sih agak sedikit menjadi suatu tantangan ya buat IHSG ya, karena kan yang udah kenaikan harga. Tadinya kan kayak minyak goreng dijaga di 14.000, cuma sekarang kan nggak semua yang dijaga, hanya yang untuk subsidi masyarakat kelas menengah ke bawah yang dikasih 14.000, sedangkan sisanya tetap dijaga di
24.000 ya, jadinya kalau 2 liter tuh bisa 48.000 gitu. Nah, itu kan disinyalir bisa mendorong inflasi. Begitu juga harga Pertamax naik ya, harga LPG naik, kemudian PPN juga naik gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya momentum pemerintah, karena gini, konsumsi itu akan meningkat. Satu, tabungannya masyarakat tuh banyak banget. Sedangkan kredit belum bergerak, dan nanti setelah kalau kita lihat nanti setelah pemulihan ekonomi ini kan COVID-19 juga udah mereda, jadi itu masyarakat tuh akan mulai spending. Kayak di momen kali ini aja pemerintah mengizinkan untuk mudik kan. Nah, kalau mudik tuh pasti konsumsi akan meningkat, dan juga di Ramadan kali ini tuh kelihatan banget lebih semarak kalau kita lihat di jalan, di mall, dan boleh dine in segala macam, jadi akan meningkat. Nah, jadi itu momentum yang pas sebenarnya buat pemerintah untuk mulai meningkatkan penerimaan, termasuk salah satunya meningkatkan PPN, dan juga kesempatan buat emiten-emiten gitu yang selama 2020-2021 menahan harga. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Disra tadi ya, terus gimana nih sebenarnya kayak strategi kebijakan pemerintah ya untuk mengantisipasi kebijakan si The Fed ini. Nah, tadi balik lagi ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat adalah menjaga. Artinya di satu sisi tuh pemerintah mengambil kesempatan untuk meningkatkan penerimaannya, tapi di sisi lain pemerintah juga ini menyiapkan subsidi gitu. Jadi kalau kita lihat subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu itu juga dijalankan, dan juga kalau kita lihat untuk bahan bakar ya, karena kan nggak mungkin pemerintah juga mensubsidi buat yang kalangan menengah ke atas seperti yang pemakaian pertama itu jadinya makanya dinaikkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya adalah pemerintah menjaga supaya inflasi itu tetap di 3 hingga 4%, kestabilan nilai tukar rupiah gitu. Tapi kalau untuk kestabilan nilai tukar sebenarnya itu udah kuat banget gitu. Seperti kalau kita bisa optimis lah, nggak akan yang terlalu terdepresiasi. Dan strategi selanjutnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhannya terus bagus, inflow di investor asing di IHSG ini masih akan berlanjut, karena ini akan berpengaruh terhadap valuasi gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang valuasinya itu masih relatif menarik ya untuk di domestik gitu. Artinya masih relatif murah walaupun IHSG ini udah naik terus-terusan gitu. Karena apa? Karena prospek growth kita ini akan terus meningkat gitu. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kan artinya masyarakat spending, dan juga kegiatan pertumbuhan kredit itu meningkat. Misalnya gini, pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat tenaga kerja semuanya terserap, pengangguran menurun, mall-mall ramai, masyarakat aktif konsumsi, kemudian juga spending untuk properti, untuk kendaraan, karena mobilitas juga meningkat. Itu kalau kita lihat sih indikasi yang positif gitu. Karena kalau misalnya masyarakat hanya simpan uangnya aja di tabungan, kalau kita lihat kayak mulai dari 2020 sehingga pertengahan 2021 itu nggak ada pertumbuhan jadinya gitu, sedangkan kredit nggak tumbuh gitu, jadi perbankan juga tertekan dari sisi penerimaan. Tapi kalau misalnya ekonominya pulih, pertumbuhannya bagus, semua sektor tuh bergeliat gitu. Karena kalau kita lihat sekarang rilis kemarin dari catatan keuangannya Indofood dan ICBP yang mencatatkan kenaikan laba, dan kalau kita lihat kan akhirnya sahamnya juga naik gitu. Jadi itu yang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang dijaga oleh pemerintah gitu. Kalau pertumbuhannya bagus, COVID-19-nya juga terkendali, masyarakat aktif bermobilisasi, akhirnya valuasinya tetap atraktif dan asing bisa masuk juga terus ke IHSG gitu strateginya. Oke, baik Kak. Ini sambil menunggu ya, untuk sahabat-sahabat Pans yang mau nanya-nanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kalau dari Kak Aus, jadi kan kita bisa melihat bahwa untuk dari dalam negeri ini masih banyak sentimen-sentimen positif yang sekiranya bisa bertahan nih ketika nanti kalau ada kenaikan The Fed, jadi kan kita tidak terlalu begitu khawatir terhadap terdepresiasi seperti itu. Nah, kalau dari menurut Kak Oceana sendiri, seberapa yakin dengan makroekonomi domestik saat ini, Kak? Ya, relatif sangat optimis ya, karena tadi kita nih dibandingkan kawasan Asia, kita tuh yang tumbuhnya relatif tinggi gitu. Walaupun misalnya si China akan melambat gitu, tapi karena permintaan di global, Indonesia kan ekspor komoditas nggak hanya ke China, tapi juga ke kawasan lain yang tinggi. Jadi itu sih yang kalau kita lihat akan positif ke pertumbuhan dan juga ke inflow dari sisi nilai tukar. Kalau ekspornya naik berarti devisa kita tetap tinggi. Di satu sisi COVID-19 kita kan udah sangat-sangat mereda. Akhirnya mobilitas tinggi nih. Kalau mobilitas tinggi pasti deh konsumsi meningkat gitu kan. Nah,
Jadinya kalau kita lihat COVID terkendali, pemerintah tuh nggak perlu juga ngasih subsidi-subsidi yang berlebihan. Kalau kayak kemarin kan kayak untuk biaya rumah sakit COVID aja digratisin buat yang semua pasien COVID gitu kan, dan macam-macam lagi tuh subsidinya pemerintah untuk menjaga supaya masyarakatnya tetap punya daya beli. Nah, tapi kalau misalnya masyarakatnya punya uang tapi nggak bisa kemana-mana kan nggak ada konsumsi juga. Kalau mallnya tutup, ya masyarakat mau ngapain? Cuma di rumah aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat itu sih apa namanya, kenapa kita bisa optimis tadi vaksinasi kita meningkat, apalagi sekarang kan pemerintah mewajibkan booster kan supaya masyarakat boleh traveling tanpa tes ya kan. Dan bahkan kabar baiknya lagi, PCR untuk perjalanan luar negeri itu udah dihapuskan gitu ya sebentar lagi, tanpa karantina juga akan membuat atraktif nih, nanti turis-turis bisa datang lagi ke Indonesia, UMKM kita bisa tumbuh lagi. Jadi kalau kita lihat tenaga kerja meningkat, kalau tenaga kerjanya aktif berarti kan daya belinya juga meningkat. Itu sih sebenarnya kenapa kita bisa optimis. Nah, selanjutnya lagi kalau kita lihat ketidakpastian kan banyak ya. Tadi kalau kita lihat dari Rusia, Ukraina, US, Rusia dan lain-lain, kita diuntungkan. Tapi kalau dari sisi sekarang kebijakannya The Fed dengan pengurangan balance sheet itu sebenarnya masih menjadi tantangan. Tapi kita bisa tetap optimis karena asalkan nilai tukar kita relatif terjaga dan pertumbuhan kita tetap tumbuh, itu yang menjadi kalau kita lihat tetap katalis kuat buat IHSG itu sih. Nah, kalaupun misalnya the worst-nya itu terjadi, artinya depresiasi nilai tukar dan asing sempat akan misalnya keluar, sebenarnya itu masih momentum buy ya buat kita ya. Karena gini, saat ini kan karena yang udah dari kita lihat adalah ekonomi itu kuat banget, dimulai IHSG kan tembus ke 3.900 ya koreksinya. Tapi teman-teman bisa lihat hanya butuh waktu kurang lebih nggak sampai 2 tahun itu tuh udah all time high gitu. Dan kalau kita lihat valuasinya masih lebih atraktif, dan kita nih saat ini diuntungkan dari sisi komoditas, di mana komoditas super cycle namanya itu masih akan berlanjut kalau kita lihat hingga akhir tahun. Kalaupun nanti ada volatilitas, kalau menurut kita sih itu hanya sementara, dan itu justru bisa jadi momentum buy buat beli ke saham-saham blue chip, ke saham sektor apa aja yang nantinya itu akan meningkat. Karena akan kita tetap optimis kalau ISG ini masih akan terus bisa mengalami peningkatan ya ke target-target terdekatnya, misalnya ke 7.300, 7,5, atau bahkan ke target bullishnya di tahun ini di 7.800. Oke. Nah, mungkin yang terakhir dari ini pertanyaan saya, kalau dari menurut Kak Oceana sendiri, sektor-sektor pilihannya apa sih untuk tahun ini dan beberapa bulan ke depan? Iya, sebenarnya kalau kita lihat sektor yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ya, jadi agak-agak cyclical dan juga tetap ke base-nya ke komoditas yang sejalan dengan momentum ada mobil listrik gitu ya. Jadi saham-saham logam itu masih jauh dari target price seperti Antam, Inco, ya, dan juga Plantation itu juga menarik, dan juga sebenarnya saham-saham batu bara juga. Tapi kalau kita lihat sih untuk lebih sustain mungkin ke arah yang logam metal mining ya, tapi yang energi juga masih tetap menarik karena tensi Rusia Ukraina kemungkinan masih akan terus berlanjut sepanjang tahun, dan nanti rilis emiten tuh akan lebih signifikan lagi kalau kita lihat untuk di tahun ini. Jadi jangan sampai nggak ambil kesempatan. Dan juga sektor perbankan karena kredit itu akan tumbuh karena dari sisi penjualan mobil, sisi kredit lainnya itu kan udah bertumbuh ya. Jadi kalau kita lihat sih harusnya sektor perbankan ini juga akan tetap meningkat. Karena sektor perbankan juga kalau dari sisi nanti pasca dividen, kalau misalnya ada koreksi, ini juga bisa dimanfaatkan untuk momentum peluang buy sih. Oke. Tapi mungkin nggak Kak Oceana, kalau nanti The Fed udah menaikkan beberapa kali suku bunga, nanti suku bunganya dari Indonesia juga akan dinaikkan? Iya, pasti akan meningkat. Jadi kalau kita lihat, makanya kita masih relatif agak wait and see untuk sektor-sektor properti. Karena sektor properti ini justru diuntungkan kalau suku bunga rendah. Nah, walaupun sekarang masih agak belum gerak ya sektor properti, tapi better masih wait and see sih. Karena kalau suku bunga naik, kayak kecenderungan bunga kredit naik, jadi masyarakat balik lagi nggak yang terlalu nggak akan yang terlalu mengejar properti gitu. Tapi kalau kita lihat setelah nanti suku bunga ini naik perlahan, harusnya itu masih tetap winner ya, karena setelah semua sektor naik, pasti sektor yang tertinggal itu akan naik gitu sih sebenarnya. Jadi kejarlah sektor yang emang lagi hype dan secara fundamental juga kuat gitu.